Halo semua, kembali lagi bersama saya Nesmonika Kristi Kapitan dengan NIM 632007112. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, BSI Kalimalang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini seperti biasa ini adalah video tugas saya di mata kuliah Manajemen Keuangan. Ini adalah video ke-6, video tugas saya yang ke-6 dari yang terhormat Bapak Brian Givan selaku dosen di mata kuliah Manajemen Keuangan ini. Oke, materi yang saya bawa dalam minggu ini atau video yang saya bawa dalam minggu ini adalah masih berkaitan dengan video yang saya bawa di minggu kemarin, yaitu tentang modal kerja atau working capital management. Nah, di sini materi yang saya bawa di minggu ini yaitu tentang manajemen persediaan. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan membahas tentang definisi dari manajemen persediaan ini. Apa sih yang kita tahu tentang manajemen persediaan ini? Manajemen persediaan ini merupakan bagian dari modal kerja yang dibutuhkan atau yang tertanam dalam bahan baku, barang yang sudah setengah jadi ataupun barang yang sudah jadi, yang tergantung dari jenis industrinya. Persediaan ini merupakan kegiatan elemen kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan dan tidak menetap. Mengapa berputar? Mengapa mengalami perubahan? Karena persediaan akan habis dan akan masuk barang yang baru lagi. Nah, disitulah disebut dengan manajemen persediaan atau kegiatan elemen kerja. Nah, manfaat dari manajemen persediaan ini dalam dunia perusahaan maupun dalam dunia perdagangan, yang pertama yaitu untuk mempermudah atau memperlancar kegiatan operasional dalam perusahaan tersebut, baik produksi maupun penjualan, sehingga apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah ditargetkan bisa tercapai tanpa adanya kendala yang disebabkan karena kurangnya barang. Nah, di sini dalam bahasa kita tentang persediaan itu ya adalah mengantisipasi antisipasi yang kemungkinan terjadi keterlambatan kedatangan barang ataupun barang yang dibutuhkan. Jadi seperti barang yang dalam perusahaan tersebut sudah menyiapkan barang penggantinya, sehingga di saat barang itu sudah habis, sudah terjual dan harus membutuhkan lagi secara cepat, sudah ada persediaannya, sudah ada penggantinya di situ, sehingga lebih mempermudah atau lebih memperlancar kegiatan jual beli tersebut dalam perusahaan ataupun dalam dunia perdagangan tersebut. Nah, di sini persediaan atau inventory ini merupakan elemen utama dari modal kerja. Mengapa? Karena jumlah persediaan yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Mengapa demikian? Karena untuk membuat sesuatu barang membutuhkan persediaan yang lebih besar, entah itu barang yang sudah jadi ataupun barang yang belum jadi, tetap membutuhkan biaya yang besar, persediaan yang lebih besar. Aktiva yang selalu berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan ini, yaitu yang disebut dengan elemen kerja atau elemen utama dalam suatu perusahaan tersebut karena selalu berubah. Nah, tingkat yang berikut yaitu tingkat likuiditasnya yang rendah. Mengapa? Karena susah untuk mencairkannya atau membutuhkan waktu yang panjang untuk mencairkan barang tersebut. Dan yang berikut yaitu faktor-faktor dari persediaan ini yang menjadi penentu besarnya
persediaan ini. Yang pertama itu lead time. Apa itu lead time? Lead time itu barang lamanya masa tunggu bahan yang dipesan yang akan datang. Yang berikut yaitu frekuensi. Frekuensi itu adalah penggunaan barang selama satu periode. Di sini ada juga yang namanya dengan jumlah dana yang tersedia. Nah, daya tahan yang berikut yaitu daya tahan bahan persediaan. Seberapa lama bertahannya barang tersebut untuk dipakai. Dan di sini adapun namanya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada dua jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan pentingnya optimal. Yang pertama yaitu biaya simpan atau carrying costs. Yang kedua yaitu biaya pesan atau ordered cost. Nah, biaya pesan itu apa sih? Biaya pesan itu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Nah, biaya simpan itu proses penyimpanan suatu barang yang dibeli dalam rangka proses penyimpanan yang sudah dibeli dan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyimpan suatu barang selama periode tertentu agar bahan baku tersebut tetap berkualitas baik sesuai yang diinginkan. Nah, di sini apa saja biaya cost yang dikeluarkan dalam penyimpanan tersebut? Yang pertama, biaya sewa gedung. Yang kedua, biaya pemeliharaan gedung. Yang ketiga, biaya modal. Yang keempat, biaya asuransi. Yang kelima yaitu biaya kerusakan atau kadaluarsa barang. Nah, di sini saya juga akan membawa materi tentang ekonomi order quantity atau biasa disebut dengan dipersingkat dengan EOQ. Nah, EOQ ini adalah rumus dari yang digunakan untuk perusahaan dalam memanage persediaan, entah jumlahnya atau berapa kali ordernya yang di dalam EOQ ini. Dengan adanya EOQ ini dapat membantu mengatasi masalah barang yang menumpuk. Nah, rumus dari EOQ ini yaitu akar kuadrat dari 2 kali R kali S per P kali I. R itu adalah jumlah dalam suatu unit yang dibutuhkan selama satu periode atau 1 tahun. S ini adalah biaya pesanan setiap kali dipesan, dan harga PI adalah harga pembelian per unit yang dibayar. Nah, I ini adalah biaya penyimpanan dalam pemeliharaan di gudang tersebut. Dan C ini adalah biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dan nilai persediaan. Nah, contohnya seperti ini. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40%. Dari nilai persediaan di gudang, biaya pesan adalah 15 juta setiap kali dipesan. Dan jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Hitunglah berapa EOQ-nya. Jawabannya itu EOQ akar kuadrat 2 kali 1.200.000 dikali 15 juta tadi per 1 kali 0,40 itu dibulatkan menjadi 0,40 sama dengan akar 90.000 yang dibulatkan menjadi 300 unit. Nah, itu hasil dari EOQ-nya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan.